Halo, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini kita akan ngebahas dua Commander Cavalry yang baru, yaitu Zanziska dan juga Joan ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan like-nya, karena subscribe dan like itu gratis dan membantu, sangat-sangat membantu perkembangan channel Mr. Win. Oke, kita mulai aja guys ya. Kita mulai dari Zanziska dulu ya. Sebenarnya kalau komandan Cavalry itu aku jarang pakai ya, jarang pakai. Aku lebih ke Infa dan Archer ya. Tapi aku berusaha coba membahas Zanziska ini, apalagi ini juga komandan garrison ya. Jadi komandan garrison buat kalian yang nyarinya komandan open field bisa langsung skip ke chapter Joan ya. Jadi kita bahas dulu dari Zanziska. Talent tree-nya Cavalry dan skill dan garrison ya. Jadi ini memang komandan garrison. Kemungkinan ini bakal duet sama Jadwiga atau bisa juga Zanziska YSS. Bisa jadi YSS masih kepake guys, bisa jadi ya. Tapi menurut aku kayaknya komandan ini akan menjadi sebuah meta baru di ARC nantinya ya, di AOO ataupun Osiris League ataupun bahkan Grand Prix. Kalau sudah keluar di Grand Prix, nanti kita bisa lihat di pertandingan-pertandingan Grand Prix apakah sudah ada komandan baru ini. Ya, itu seru banget sih kalau emang udah ada ya di Grand Prix, karena ini pertama adalah komandan CAV di mana rata-rata garrison kalau di AOO yang udah high level rata-rata pasti menggunakan Jadwiga, dan ini bisa jadi pelengkapnya ataupun penambah ya. Jadi bisa jadi pelengkap ataupun penambah ya. Nah, jadi kita bahas dulu dari skill ya. Kalau skillnya dari skill pertama, pada intinya dia single damage sebesar 2200 ya. Dan ketika komandernya sudah turun di bawah 50%, ada additional skill damage yaitu 250. Ini cukup gede 2200, tapi balik lagi ini bukan AOE ya, bukan AOE. Nah, kalau skill keduanya naikin CAV attack-nya 15% ya. Kemudian when troops are, nah ketika lagi garrison ya, lagi garrison dev-nya naik 15% dan skill damage-nya itu tambah 10%. Oke, ketika lagi garrison ya. Jadi ini kalau banyak yang nanya ini bisa nggak dipakai open field, menurut saya sangat kurang efektif kalau dipakai di open field ya. Yang ketiga, normal attack reduce by 10% ya di level kelimanya. Dan ketika lagi garrison dan menerima skill damage ya, ada sampai 50% kemungkinan untuk meremove semua buff yang nyerang. Buff yang nyerang ya, artinya adalah ketika misalnya ada buff misalnya yang lagi rally Attila Nevsky atau enggak misalnya Gilganebu ya kan, ada buffnya buat naikin attack, defense atau health ataupun healing effect ya, itu diilangin ya, diilangin setiap 8 detik. Jadi di reset istilahnya. Kalau misalnya ya kita contoh ya, pokoknya kalau dapat buff lah ya, saya nggak tahu kalau rage gain itu termasuk dihilangin atau enggak, tapi yang ini yang kita bisa lihat attack, defense dan health or things like strengthening their healing effect ya. Tapi kalau rage kita nggak tahu nih. Kalau rage iya berarti Joan pun ketika Joannya nanti menggunakan skill rage ini bakal dihilangin juga ya. Nah, kemudian ini buat yang attack ya, buat yang attack dihilangin skill damage-nya, berarti di debuff lah intinya di debuff. Kemudian skill 4-nya CAV HP-nya itu nambah 20%. Itu gede loh guys. 20% itu sebenarnya gede ya, tapi sayangnya ini memang buat garrison, dan ketika melakukan normal attack, dia punya 10% chance untuk mendapatkan buff meningkatkan damage sebesar 20% selama 3 detik, dan ini juga bisa ke-trigger setiap 8 detik. Ini oke aja kalau menurut gua. Ini kayaknya oke aja. Nah, expertise-nya yang gila adalah naikin, jadi tadinya kan 2200 nih, naik jadi 2400 ya. Dan dia ada additional skill damage-nya itu mencapai 300, tadinya 250, dan ke AOE, jadi AOE ya, ke 3 orang ya, ke 3 trup ya. Jadi ini ya, ini sebenarnya lumayan banget sih kalau gue bilang ya. Ini sama Jadwiga atau sama YSS ini udah cukup bagus. Cuman nggak tahu kita di lapangannya akan seperti apa. Yang jelas kalau di AOO ini udah kayak bakal menjadi meta terbaru di AOO ya.
Cuman balik lagi, saya bukan ahli di Garrison, saya lebih ke open field, dan mari kita langsung, pokoknya kalau ini kurang lebih seperti itu guys, si Jannya ya bisa dengan Jadwiga, kemudian kalau kita lihat mungkin bisa dengan YSS ya, bisa dengan YSS sama siapa lagi ya, iya paling dengan Jadwiga atau YSS sih kombonya. Nah yang menarik adalah Joan, nah ini yang ditunggu-tunggu. Joan dengan talent tree, cavalry dan support ya, dan versatility, dimana support itu menurut saya bagus banget ya. Contohnya salah satunya Saladin ya, Saladin, Scipio, ya Saladin, Scipio itu support, Rajan juga support ya. Nah kita bahas langsung skillnya. Skill pertamanya, skill damage ketiga target ya sebesar 2000, itu gede banget. Gede pakai banget buat di open field, itu gila banget. Dan damage second by target reduce-nya itu by 15% per target ya, 15% bukan 25. Setahu saya kalau Xiangyu itu 25 ya, tuh damage deal to its target is reduced by 25%. Kalau yang tadi itu 15%, dan damage factornya lebih gede 2000, sedangkan Xiangyu hanya 1700. Jadi ini kayak the new Xiangyu menurut gua. Bahkan ini kalau orang banyak yang pakai Xiangyu sama William, ya ini salah satunya guys. Kenapa? Karena direct damage factornya 2000, 3 orang AOE, damage reduce-nya cuma 15%, YSG juga 15%, dan commanded troop ya. Jadi trupnya ini dan 2 orang sekitarnya, 2 orang ahli kita yang menyerang musuh yang sama ya, itu damage bonusnya atau all damage-nya bisa dibilang meningkat sebanyak 5% selama 3 detik. Dan menerima 20 additional rage per detiknya. Jadi total dapat tambahan 60 rage. Jadi ini udah support, dapat tambahan rage. Menurut gua ini bakal buat commander open field hit and run itu bagus banget. Ngokangnya bakal cepet banget. Apalagi kalau di combo dengan Xiangyu itu bakal gila banget kalau menurut gue ya. Tapi memang jadi tipis karena Xiangyu komandan cup yang diincar, lebih diincar dibanding Nevsky ya. Jadi nanti kombonya kita akan bahas, kombonya akan siapa aja. Kita bahas skillnya dulu ya. Dari skill pertama aja menurut saya ini udah bagus banget karena sekali lagi ini AOE, dan AOE-nya bukan cuma AOE damage tapi AOE buff juga guys ya. AOE buff ya, 5% all damage dan 60 rage, tambahan 60 rage. Menurut gue ini bagus banget ya. Kalau yang kemarin kan lebih ke debuff ya, tapi ini udah ke buff. Nah kalau skill keduanya, cap attack-nya itu 20% dan march speed 10%. Nah kalau kalian di luar teritori, march speed-nya nambah lagi 10%, dan normal attack damage-nya nambah 5%. Nah, jadi di luar teritori ini akan semakin menggila. Kalian berarti dapat total tambahan 20% march speed. Itu menurut gua kenceng banget. Kayaknya jarang-jarang yang di atas 20. Ada nggak yang di atas 20 ya? Kayaknya ini doang ya. Atau Honda, mungkin Honda ya. Mungkin Honda yang di atas 20 march speed-nya. Coba kita lihat. March speed Honda pun 20 guys. Honda pun 20. Jadi ini menurut gua bagus banget ya. Dan nambah attack ya. Nambah attack. Dan yang ketiga, ya ini balik lagi ya, cap unit, oke. Yang ketiga, cap unit deal 5%, jadi dia deal damage-nya 5% lebih. Ini harusnya ini all damage 5% lebih besar ketika, ya perlu dicatat nih, ketika attacking troops. Artinya ketika attacking flag ataupun city itu tidak dapat buff 5%-nya. Jadi ini lebih ke troops ya, ke troops. Dan ketika menggunakan skill troop jadi komandan ini ketika menggunakan skill, dia akan meningkatkan normal damage-nya itu sebesar 30% selama 1 detik aja. 1 detik 30% damage ya. This effect bisa trigger setiap 5 detik. Oke, setiap 5 detik ya. Perlu dicatat ya, ini hanya attacking troops, bukan ke flag, bukan ke bangunan. Oke. Nah, skill keempatnya, cap unit nambah 10% HP.
itu menurut gua lumayan banget kalau di combo dengan Xiangyu, jadi setidaknya nggak tipis-tipis banget ya, nggak tipis-tipis banget, itu lumayan banget 10% HP. While on the map ya, while on the map berarti tidak berlaku untuk Garrison. Jadi Joan ini tidak bisa sama sekali kalau menurut saya untuk Garrison ataupun untuk rally, menurut saya kurang pas, kurang cocok ya. Bisa aja kalau dipaksa sih sebenarnya bisa aja, tapi kurang cocok. Dan ketika ini skill keempatnya, ketika komandan keduanya itu misalnya nanti Joan dengan Xiangyu, berarti when the secondary commander ya, when the secondary commander, otomatis Joannya ini harus menjadi komandan primary. Jadi misalnya Joan Xiangyu, Joan Nevsky misalnya, atau Joan apa gitu, pokoknya ini harus jadi komandan primary. When the secondary commander of their troop use an active skill, they have a 50% chance ya. Jadi dia punya sampai 100% ya, 100% udah pasti langsung nge-skill lagi yang Sacred Banner ini, langsung AOE lagi. Jadi ini gue nggak ngerti sebenarnya, ini gila banget. Apakah ini ketika misalnya Joan Xiangyu, Joan nge-skill ya kan, dapat tambahan rage 60, kemudian Xiangyu nge-skill. Nah abis Xiangyu nge-skill, Joannya nge-skill lagi, AOE lagi, 3 kali skill damage AOE, dan total dapat 120 rage-nya. Nah gue nggak ngerti apakah seperti itu. Kalau seperti itu, tapi balik lagi ya, ini harusnya ada nih, this effect can trigger once every 10 seconds ya, setiap 10 detik ya. Kalau memang jadi bisa misalnya Joan nge-skill, Xiangyu nge-skill, Joan lagi nge-skill ya kan, itu menurut gue gila banget, 100% loh probability-nya. Kenapa? Ini gila buat apa? Ini tuh enak banget buat hit and run guys. Kalian kebayang nggak kalian bawa Joan Xiangyu ya kan, atau nggak Joan Nevsky ataupun Joan YSG, bahkan ya Joan YSG, karena YSG ada menambah kill damage besar 50%, itu menurut gue gede banget ya. Itu ketika kalian Joan maju nge-skill ya kan, YSG nge-skill, Joannya nge-skill lagi AOE, itu damage-nya udah berapa total. Jadi buat hit and run tuh enak banget. Jadi kenapa saya bilang buat hit and run enak, karena ini setiap 10 detik ketika kalian hit and run udah nge-skill, kalian tarik kan, kalian tarik nggak berapa lama nanti majuin lagi. Makanya sekarang kedepannya itu metanya udah pasti hit and run guys. Kalian nggak bisa lagi tuh ya, kecuali kalian sultan ya, kalian sultan, resource banyak, speed up banyak, kalian tanky gitu bagus, memang butuh, tetap butuh seorang tanker gitu, butuh. Kalau nggak ada yang maju-maju. Tapi memang ini banyak hero kalau kita lihat tuh supportnya tuh lebih ke hit and run ya, hero-heronya, makanya ada 10 detik. Jadi kita udah kokang skillnya 1, 2, 3 ya kan, udah 3 kali skill, mundur dulu ya, mundur dulu sekalian cari target, nge-skill lagi 3 kali lagi. Gila, ini menurut gue sih bakal gila banget. Jadi Joan of Arc nih, kalau buat kalian yang tipe mainnya hit and run, menurut gue ini efektif banget, bagus banget. Tapi kalau kayak misalnya yang sultan yang sukanya ngetank, mungkin ini kurang efektif walaupun tetap bagus, tapi dia nggak tebel guys, jadinya nggak tebel ya. Sedangkan kalau ngetank gitu pasti kalian carinya yang tebel ya gitu. Nah kalau expertise-nya, deal 5% more counter attack damage, dan ketika targetnya masih punya 30% lebih trupnya, commander ini deal 5% lagi more damage. Jadi ini more damage-nya ini all damage atau gimana? Kalau gitu all damage-nya dari tadi tuh banyak banget, hampir 10% ini guys, 10% lebih, 10% guys, 10% all damage-nya. Jadi menurut gue ini Joan ini ini salah satu komandan gila ya kalau menurut gue ya, yang dimana ini bisa menjadi substitusi William bisa. Tapi yang gue ragu ya ini, balik lagi, ini apakah Joannya harus menjadi komandan nih yang ini nih. Nah apakah Joan harus menjadi komandan primary atau secondary ya, ini yang akan menjadi pertanyaan, akan menjadi primary atau secondary ya. Karena kalau misalnya ini komandannya secondary, berarti Xiangyu nge-skill, Joan nge-skill, habis itu Joannya nge-skill lagi. Bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa, gue sih lebih prefer Joannya jadi secondary. Walaupun ya ini balik lagi si Cavalry support ya, itu bagus banget support ya, talent tree-nya support gitu.
Tapi anyway, balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau menurut saya pribadi, Commander ini cocoknya sama siapa? Joan Xiangyu itu bagus. Joan Mehmet itu bisa. Joan Nevsky itu bisa. Intinya tuh Joan YSG itu bisa. Joan Aet pun ini bisa. Joan Aet ya. Tapi balik lagi, kalau menurut saya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contoh ya, paling simpel. Kalau saya nggak banyak main CAF. Ya, apakah ini komandan worth it? Sebenarnya worth it. Tapi berhubung saya CAF-nya itu jarang dimainkan, jadi saya masih ragu juga. Kebetulan saya juga masih ragu. Mungkin kalian nanti bisa bantu jawab di komen. Mendingan saya naikin Nevsky, ya. Oh, ini gua udah 2 ya, 5121 baru tahu gua. Ya, mendingan saya naikin Nevsky atau Joan. Berhubung Saladin saya nih udah expertise. Jadi kalau Saladin, nah saya kemungkinan kalau Joan pun sebenarnya saya pengen banget Saladin dengan Joan. Sama-sama support ya, Cavalry support itu menurut saya bagus banget. Saladin Joan atau Joan Saladin, karena Saladinnya sendiri lumayan tebel ya. Lumayan tebel gitu. Jadi kedepannya tuh bakal banyak tuh Joan Xiangyu, Nevsky William, itu 2 itu kayaknya itu sebenarnya combo CAF terbaik ya kalau kalian memang main di CAF. Kalau menurut saya Joan Xiangyu, Nevsky William itu udah best combo. Tapi sesuaikan kalian punyanya apa. Contoh kayak saya punyanya Saladin. Nah sekarang saya bingung akan Saladin Nevsky atau Saladin Joan. Berhubung Nevsky saya udah 5121, kurang lebih sekitar 300 kepala botak lah. Bukan, masih banyak sih 500-an kepala botak lagi untuk expertise gitu ya. Mungkin kalian bisa bantu jawab guys di kolom komentar, kira-kira ini bagusan saya main Xiangyu, Nevsky atau Joan. Tapi ya balik lagi seperti yang saya bilang, Joan Xiangyu dan Nevsky William itu 2 masih the best. Oke? Jangan lupa di subscribe, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika ada tambahan saya bakal kasih tambahannya guys. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga konten ini membantu Anda tambah pusing memikirkan komandan apa aja. Dan satu peringatan lagi, jangan lupa sculpture nggak perlu naikin sekarang, nggak perlu buru-buru di Joannya dinaikin sekarang ataupun Jannya dinaikin sekarang. Kalian tunggu dulu bagaimana, lihat mungkin di Grand Prix udah ada, ataupun lihat di KVK kita lihat apakah udah ada. Ini kemungkinan minggu depannya baru ada. Iya minggu depan ya, pas wheel ya. Nah, dan jangan lupa gunakan pala botak kalian dengan bijak. Ketika memang dibutuhkan, ketika kalian mau KVK baru kalian naikkan kalau saran saya. Tapi kalau lagi kayak gini, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada KVK, belum mau mulai war, jangan dinaikin dulu, mendingan disimpan dulu aja. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman dan grup ROK kalian. Thank you dan sampai jumpa.